Kenapa aku jadi merinding gini? Bel, kamu kenapa? Aku mimpi, Tah. Aku mimpi buruk. Aku serem banget, Tah. Untung cuma mimpi. Kenapa Bella juga punya foto-foto yang mirip dengan foto-foto yang dikirim ke aku? Jangan-jangan ini semua kerjaan Bella. Bel, hey, kenapa? Kenapa kamu manggil-manggil Laras? Oh, seperti dugaan tante ya. Berarti kamu tuh terlibat atas kematian Laras. Ngaku kamu. Tante, dengerin aku dulu ya, Tania. Aku gak pernah ada keterlibatan sama sekali, Tante. Tante ini ngomong apa sih? Aku gak ngerti deh. Udah cukup, kamu gak usah pakai ngeles ya. Selain kamu mimpi manggil-manggil Laras, nih foto. Foto ini juga sama yang dikirim ke tante. Ini pasti pelakunya kamu kan? Sengaja kamu kirim ke tante kan? Biar tante ngerasa tante juga ngelakuin hal seperti ini. Iya. Wah, iya. Kenapa sih aku lupa simpan foto-foto itu? Buat apa kamu ngelakuin itu semua, Bel? Biar tante juga ngerasain apa seperti yang kamu rasain. Gitu. Keterlaluan kamu. Tante kecewa sama kamu, Bella. Tante, aku bener-bener minta maaf sama Tante. Aku tahu aku salah. Tapi aku tuh kayak gini gara-gara kondisi aku terdesak, Tante. Aku juga diteror. Udah diem. Tapi ini bukan berarti suatu alasan kamu ngerjain Tante seperti ini, Bella. Ya udah, Tante. Aku minta maaf. Aku nggak akan ulang lagi. Aku janji. Oke. Tante kesini, Tante mau menawarkan win-win solution. Itu pun juga kalau kamu mau. Win-win solution gimana maksud Tante? Kita fokus pada saling memisahkan Satria dengan Sekar. Seperti apa kita pisahin Selaras dengan Satria? Gimana? Aku setuju dengan ide Tante. Karena ancaman buat kita saat ini adalah Sekar. Jadi yang harus kita singkirkan adalah Sekar. Kita harus jauhin Sekar dari Satria, Tante. Bella harus terima pembalasan dari perbuatannya. Aku nggak terima sama semua ini. Lu kagak boleh dendam begitu. Kagak bagus buat jiwa lu. Lu sebenarnya udah lu senang bisa deket lagi sama Satria. Bisa nolongin banyak orang di rumah sakit. Si ceker mercon bakal dapat ganjarannya. Lu tenang aja. Gua bakal kasih dia pelajaran. Gimana? Ya? Jas, gue merinding, Jas. Ah, lu jangan takut-takutin lah. Kagak beneran. Jangan-jangan di sini ada hantunya juga ya. Lu jangan bikin gue takut dah. Kabur aja dah, gue kabur dah. Tungguin gue gitu, cepetan. Ya, kasihan tuh warga. Ada yang ngibrit lari, ketakutan. Ada kita. Udah, lu tenang aja, tenangin. Tarik nafas. Tarik nafas, buang. Tenang, tenang. Iya bang, makasih udah ingetin saya. Hati saya sekarang sedikit lega. Nah, itu dong, jangan baper. Menurut laporan yang saya terima hari ini,
Ada korban meninggal ditemukan di pinggir jalan. Udah kalian usut? Sudah, Dan. Saya melihat di tubuh perempuan itu ada bekas suntikan. Tapi saya belum yakin betul itu bekas suntikan atau bekas tusukan dari benda tajam lainnya, Dan. Dan, coba lihat foto-foto ini, Dan. Luka tusuknya memang agak berbeda, Dan. Aneh. Ini terlihat seperti bukan bekas tusukan jarum. Gimana kalau kita hubungi Suster Sekar untuk menanya soal luka tusuk ini, Dan? Betul, Dan. Suster Sekar pasti paham soal ini. Apa saya langsung telepon aja, Dan? Gak usah, jangan. Gak perlu ngerepotin Suster Sekar. Ini tugas kita. Yang polisi siapa? Harusnya kalian berdua melatih insting dan kepekaan kalian untuk memecahkan kasus ini. Tapi kan, ini bagian dari penyelidikan juga, Dan. Feeling saya kuat. Saya sangat yakin ini bukan bekas tusukan jarum. Paku, Dan. Atau bisa juga AWL, Dan. Alat yang biasa digunakan untuk kerajinan tangan. Tajam. Runcing. Bukan jarum. Pegang ini. Kalian benar. Kita butuh ke rumah sakit. Kita harus tahu hasil forensik dari kedalaman luka yang diciptakan oleh benda. Saya akan ke rumah sakit, menemui dokter forensik dan mengambil hasilnya. Kalian handle kerjaan dari kantor. Siap, Dan. Aku yakin banget ada orang yang lagi ikutin aku. Siapa dia? Sekar, tenang, ini aku. Satria, Mas, kenapa sih? Kok datangnya ngagetin banget? Nanti dijelasin, tapi lepas dulu, sakit juga ini. Satria, aduh, sakit ya? Maaf ya Mas, lagian sih, so misterius banget sih. Kayaknya patah nih, ronsen kali ya? Apa sih? Lebay banget jadi manusia. Ya sesekali boleh kali lebay. Oh iya Sekar, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Soal penemuan jasad yang di pinggir jalan itu, hasil forensiknya kamu yang urus kan? Aku mau bahas soal itu sekarang sama kamu. Karena kan kamu yang turun tangan langsung. Boleh besok aja nggak Mas? Saya baru masuk soalnya. Udah rame banget pasien yang harus ditanganin. Oh gitu ya, kamu lagi padat dan lagi sibuk banget banyak pasien. Oke, besok pagi bisa? Bisa. Oke, besok pagi aku kesini lagi kita bahas itu ya. Ya udah, karena kamu sibuk aku juga sibuk, aku langsung pamit deh. Aku pamit ya. Tadi kan udah ngomong pamit. Oh ya? Ya udah ini beneran pamit. Oke, hati-hati ya Mas Satria. Permisi. Iya, udah tenang aja. Gak bakalan telat kok aku. Jam 9 kan acara pameran lukisannya. Tenang, aku bakal dandan secantik mungkin. Karena aku yakin aku bakalan jadi model lukisannya. Oke, bye. See you. Siapa sih cowok yang gak tertarik sama aku? Sekar, coba kamu lihat. Aku curiga sama bekas tusukan di lehernya. Bekas lukanya seperti bukan tusukan jarum, tapi seolah-olah kayak ditusuk dengan Pensil. Saya sempat periksa. Bekas tusukan itu dangkal
Dan ada sisa spesimen. Ya, belum diperiksa lebih lanjut lagi sih. Tapi saya yakin kalau alat yang digunakan untuk tusukan luka itu pensil. Dan ini, dia mungkin ditusuk saat korbannya lagi berontak. Itu artinya pelakunya sendiri adalah orang terdekat dari korban. Wow, hebat ya kamu. Aku agak salut. Kepekaan kamu makin kesini makin terasa. Suster Sekar, ini ada cowok yang nitip ke aku buat kasih ke kamu. Tapi aku nggak tahu siapa orangnya. Cuma dia beberapa kali aku lihat ada di rumah sakit. Mungkin pasien yang pernah kamu rawat. Kasih ya, Bu. Sama-sama. Bagus banget gambarnya. Dari cowok. Berarti fans kamu. Gak kebayang ada berapa banyak cowok yang ngasih kamu hadiah ya? Maksud kamu apa sih, Mas Satria? Kalau kamu kesini masih mau lanjutin soal hasil forensik, kamu silakan cari dokter atau suster lain aja. Saya masih banyak urusan lain. Permisi. Sekar? Hai. Loh, Sat? Kamu ada di sini juga? Aku jadi nggak enak kepergok sama Bu Astari. Nanti dia pikir aku nempel mulu lagi sama Satria. Iya, Mah. Aku habis nanya-nanya hasil forensik. Mama ngapain di sini? Ini Mama sengaja kesini mau ketemu sama Sekar. Sekar, ini Tante mau balikin cincin kamu. Tante balikin ya. Terima kasih loh. Bu Astari udah bikin contohnya. Mama kenapa pinjam cincin Sekar? Bukannya cincin tunangan tuh sama-sama aja bentuknya? Ya paling beda sedikit. Iya sih, tapi cincinnya Sekar beda loh. Mama lihat cincinnya tuh bagus, makanya Mama mau bikin juga kayak gitu. Gak apa-apa kan? Bagus. Biasa aja. Ya mungkin bagi Sekar tuh spesial karena orang yang ngasih. Kalau bentuk mah sama aja. Udah Satria, kamu gak usah bahas ini. Soalnya calon tunangannya Sekar udah meninggal. Sekarang aku minta maaf. Oh ya Sekar, Tante kesini sengaja mau ngajak kamu nonton pameran lukisan. Kamu mau temenin nggak? Pameran lukisan. Ya, Mama hobinya soalnya ngelukis. Bu Astari, hebat banget sih. Hobinya keren banget, Bu. Tapi gimana? Kamu bisa nggak? Ya nggak mungkin bisa lah, Ma. Sekarang kan sibuk kerja, dia masih dinas. Bu Astari, saya bisa kok. Makasih ya. Kamu tahu nggak? Tante tuh suka banget datang ke pameran lukisan. Ya, itu mengasah bakat lukis Tante dulu. Karena menurut Tante, kalau Tante udah ngelukis, Tante tuh ngerasa tenang banget. Sekarang nih, ini pelukisnya terkenal terhandal. Namanya Fandi. Semua koleksi lukisannya Tante punya loh. Hai. Selamat siang. Siang. Ya. Mas Fandi, saya Astari. Mas Fandi, wah hebat banget Mas Fandi. Lukisan Mas Fandi ini punya ciri khas tersendiri. Saya kagum, hebat Mas. Terima kasih pujiannya. Mbak siapa? Sekar. Jangan Astari, gak nyangka bisa ketemu di sini. Hei, Ceng Dini, Ceng Ira. Ternyata kita sefrekuensi ya.
ngefans juga sama pelukis Mas Fandi? Mbaknya pasti tahu juga kan? Oh, maaf saya nggak tahu. Soalnya ini saya baru pertama kali datang ke acara pameran lukisan. Cantik sih, tapi kurang. Jeng, jangan gitu dong. Kan pertama kali baru saya ajak. Gak apa-apa Sekar, gak apa-apa. Iya sih emang kalau soal seni lukis pasti Sekar nggak tahu apa-apa. Tapi kalau soal mandiin pasien, jagain pasien, bantuin dokter, pasti Sekar jagonya. Kan dia suster. Waktu saya emang banyak dihabisin di rumah sakit. Jadi saya nggak paham soal lukisan. Kalau Mbak Sekar mungkin tidak mengerti lukisan, tapi saya yakin soal menyelamatkan orang di rumah sakit, pasti Mbak Sekar sangat pandai. Mama kenapa pinjam cincin Sekar? Bukannya cincin tunangan tuh sama-sama aja bentuknya? Ya paling beda sedikit. Udah Satria, kamu gak usah bahas ini. Soalnya calon tunangannya Sekar udah meninggal. Kenapa seolah semua yang terjadi antara aku sama Sekar itu hampir sama? Gimana bisa? Aku kehilangan Laras. Sekar juga kehilangan tunangannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Dan siapa tunangan Sekar? Apa Mama lihat tulisan nama di lingkar cincin itu? Aku mohon sama kamu, Ras. Janji untuk gak pernah melepas cincin ini lagi ya. Tolong. Kenapa aku masih kepikiran Laras? Dan kenapa aku ingin tahu siapa nama tertulis di cincin itu? Enggak. Dia Sekar. Dia Sekar bukan Laras. Aku harus ketemu sama Sekar sekarang. Para hadirin sekalian, di sesi ini saya akan mengajak satu orang untuk saya lukis. Kira-kira siapa yang akan saya pilih? Kamu. Saya? Bukan kamu. Mbak Sekar. Mbak Sekar, silakan. Aku jadi nyesel ajak Sekar ke sini. Bisa-bisanya Fandi malah milih dia jadi model lukisannya. Padahal niatku cuma mau mempermalukan dia. Aku nggak nyangka semuanya jadi berantakan. Sekar, ngapain dia naik panggung? Mas, saya mesti ngapain ya? Kamu tenang aja, nanti akan saya arahkan. Karena saya melihat aura di wajah kamu itu sungguh mempesona. Lain dari wanita lain, sungguh luar biasa cantiknya. Kamu mau kemana? Tante aku muak ya tante lihat ini semua. Ini semua tuh gara-gara tante tau gak? Coba aja kalau tante gak ngajak Sekar kesini. Semua gak akan kayak gini tante. Aduh, tante juga bingung, Bel. Tante nggak tahu ternyata kejadiannya seperti ini. Ini semua tuh di luar ekspektasi tante. Beneran deh. Bella. Dasar so cantik. Seneng banget sih tuh dilukis pelukis terkenal.
Satria? Itu beneran dia? Ngapain sih dia kesini? Bukannya Satria nggak suka soal lukisan? Jangan-jangan dia kesini karena Sekar. Belin. Kenapa ya aku mulai cemburu ngelihat kamu ditatap seperti itu sama laki-laki lain? Tapi jujur hari ini, kamu memang cantik banget. Nggak mungkin. Ini pasti karena aku terlalu overthinking. Maaf ya. Nggak bisa dibiarin. Mas, tolong hargain perempuan. Jangan asal sentuh kayak gitu dong, apalagi di depan umum. Saya minta maaf. Saya nggak ada maksud apa-apa dengan Mbak Sekar. Saya hanya merapikan rambut dan bentuk wajahnya yang miring, itu aja. Mas Satria, jangan kayak gitu dong Mas. Malu diliatin banyak orang. Satria, sini. Kamu ini apa-apaan sih? Apa sih, Ma? Ayo ikut Mama. Aduh, Satria. Sini. Gak masa sekarang gitu aja. Sini. Mari kita lanjutkan. Aku yakin banget. Dari cara dia memandang Sekar, kayaknya Fandi terobsesi sama Sekar. Mama nggak suka ya. Kamu ini apa-apaan sih? Kamu tahu nggak? Fandi itu siapa? Fandi itu pelukis terkenal. Kalau kamu sikapnya aneh-aneh, terus ada media ngeliput kamu, reputasi kamu tuh bakalan buruk. Kamu pikirin itu nggak sih, Sat? Jadi kalau dia pelukis terkenal, dia bebas ngelakuin apa aja. Di atas panggung, dengan atas nama melukis pekerjaannya, dia boleh nyentuh perempuan. Itu sampai merendahkan martabat perempuan dong. Udah tuh ya, kamu ini berlebihan banget. Kamu cemburu ya? Kamu cemburu kalau Sekar dipegang-pegang sama cowok lain gitu. Ingat ya, Sekar itu bukan Laras. Sudah selesai. Gimana? Kamu suka hasilnya? Saya kok ngerasa familiar ya sama lukisannya Mas Fandi? Maksudnya gimana ya? Bukan soal Sekar atau siapanya, Ma. Karena siapapun perempuannya, kalau diperlakukan sama, aku juga akan melakukan hal yang sama. Aku nggak senang lihat perempuan direndahkan, Ma. Terserah kamu deh. Pusing. Oh iya, Sekar. Sebagai perminta maaf saya untuk pacar kamu, saya akan memberikan karya saya yang termahal untuk kamu. Ngapain lagi sih? Kayaknya modus nih, gatel nih pelukisnya. Tante bangga banget sama kamu. Pengunjung di sini juga pada kagum sama kamu. Kamu bisa jadi model pelukis terhebat dan terkenal. Makasih Bu Astari. Ya. Sekar itu cocok ya sama anak saya. Anak saya polisi, ganteng. Dia bisa ngejagain Sekar loh. Sekar, saya mau minta izin biar lukisan kamu biar bisa saya pajang. Boleh? Berapa harganya, Mas? Biar saya yang beli.
Kalau Mas nggak berkenan, nggak apa-apa. Lukisannya akan saya berikan kepada Mas sebagai permintaan lukisan. Mas Satria, kamu tuh kenapa sih? Aneh banget deh, kayak orang lagi PMS. Ya bilang aja kamu kesenangan dipuji-puji sama pelukis tadi. Ya ampun Mas Satria, saya tuh nggak ngerti ya apa yang ada dalam pikiran kamu. Dengan saya pulang aja deh. Lepasin nggak? Yakin mau dilepasin? Nanti kepleset tuh. Kamu kan dikit-dikit kepleset, dikit-dikit jatuh. Sekar, gimana kalau lukisannya aku beliin figura? Iya, boleh kalau nggak ngerepotin. Oh nggak ngerepotin. Jadi nanti lukisan ini aku bawa dulu. Aku beliin figuranya, aku ukur, aku cari yang paling bagus. Begitu udah jadi, aku bawain ke rumah sakit buat kamu. Satria ini sama aja. Cari-cari alasan biar bisa ketemu Sekar terus. Sekar, taksinya udah datang. Yuk. Satria, Mama pulang duluan ya. Oh iya, hati-hati Ma. Hati-hati Sekar. Kasih. Hati-hati di jalan. Sekarang kamu bisa pergi. Tapi nanti ada masanya kamu gak akan bisa pergi dari sisiku, Sekar. Mas, sudah selesai ya? Terima kasih banyak ya. Kamu sudah merawat saya dengan sangat baik. Kamu perhatian banget sama saya. Maaf Mas, saya hanya menjalankan tugas sesuai SOP. Sus, Iya Mas, ada yang bisa saya bantu? tolong berikan ini kepada Sekar ya. Baik Mas. Terima kasih ya. Sama-sama Mas. Suster Sekar, ini ada cowok yang nitip ke aku buat kasih ke kamu. Tapi aku nggak tahu siapa orangnya. Cuma dia beberapa kali aku lihat ada di rumah sakit. Mungkin pasien yang pernah kamu rawat. Kasih ya, Bu. Sama-sama. Bu Astari, makasih ya Bu, udah ngajakin saya ke pameran lukisan. Sama-sama ya Sekar. Tante juga ucapin terima kasih loh kamu mau temenin Tante. Biasanya Tante tuh datangnya sendirian loh. Habis kalau minta temenin sama Satria tuh susah banget. Tahu sendiri kan dia itu sibuk. Tugas inilah, itulah, gitu deh. Harusnya tadi aku bisa permalukan kamu di depan semua orang. Ini malah dapat pujian. Pakai segala jadi objek lukisan lagi. Masih untung dapat gratis lukisan. Halo? Jovi, ada apa? Kami sudah mengidentifikasi jasad yang ditemukan tempo hari dan bernama Winda Paradiba, usia 29 tahun. Ada informasi lain? Tim cyber menginfokan sosmednya hanya mengikuti satu orang, pelukis terkenal bernama Fandi. 10 menit lagi saya sampai kantor. Siapkan semua berkas dan datanya di atas meja saya ya. Firasatku nggak salah. Dari cara Fandi ngelukis, aku bisa ngerasain dia emang pelakunya. Tapi nggak mungkin aku nangkap dia tanpa bukti yang kuat. Sekar, nanti kalau seandainya Tante ada pameran lukisan lagi, kamu mau kan temenin Tante lagi? Iya, kalau nggak ada tugas jaga di rumah sakit ya Bu, pasti saya temenin.
Thank you. Ada apa ya, Pak? Maaf, Bu. Mobilnya mati. Emangnya Bapak nggak ngecek mobil dulu apa sebelum narik penumpang? Sebentar ya, Bu ya. Saya cek dulu. Sekar, Tante telepon Satria dulu ya kalau taksinya mogok. Halo, Ma. Mama udah sampai ya? Sat, Mama masih di jalan nih. Taksi Mama mogok. Kamu di mana? Udah nyampe belum? Belum, Ma. Aku juga masih di jalanan. Ya udah, sabar aja dulu. Siapa tahu abis ini taksinya bisa jalan lagi. Tapi kalau emang mogoknya lama, Mama cari taksi baru aja ya. Iya, oke. Sat. Ini mobil udah jalan. Ya udah. Bu Astari, supirnya nggak ada, Bu. Halo. Semua pekerjaan sudah saya selesaikan. Bu Astari, mana ini? Sekar, kamu mau ngapain? Sekar! Berhentiin mobil ini, Bu Astari. Bu! Remnya blok, Bu Astari. Bu Astari, pegangan ya. Tolong. Laras! Lu harus bertahan, Laras. Bang Jali. Berat di mobil. Bang Jali, tolong bertahan, Bang. Kalau gua lepas, lu bakal hilang, Laras. Sekarang Satria cuma punya Bu Astari. Aku nggak mau Satria ngerasain kehilangan untuk kedua kalinya. Aku nggak punya pilihan lain. Gua udah kagak kuat. Laras. Bang Jali. Bang Jali. Bantuin gua, Laras. Gua gak kuat, Laras. Bertahan, Bang. Udah, biarin aja. Biar ini jadi urusan gua. Enggak, Bang. Abang udah terus-terusan nolong saya. Kalaupun dari kita berdua harus ada yang pergi. Itu saya, bukan Bang Jali. Biarin aja, gak apa-apa, Laras. Bertahan, Bang. Tarik bareng-bareng. Laras, kamu kenapa, Laras? Laras. Laras, lu kok lemes banget? Lu harus kuat, lu harus bertahan. Laras, lu jangan pergi dulu. Masih banyak tugas lu di sini harus lu kerjain. Banyak yang nungguin lu, yang minta bantu sama lu. Lu jangan pergi dulu, Laras. Kalau lu pergi, gua di sini sama siapa? Gua bilang juga apa? Lu jangan nyentuh apapun. Kan gini jadinya. Laras. Ya hilang. Ya gua sendiri dah. Kemana gua nyari Laras nih? Mana tuh si Sekar? Kenapa cuma ada Tante Astari? Apa jangan-jangan Sekar udah kabur dan ninggalin Tante Astari sendirian? Tahu jangan-jangan perawat itu udah lompat jatuh ke jurang dan tewas. Tapi bagus juga sih.
keadaan ini bisa aku manfaatin buat aku aduin ke Satria. Kalau Sekar udah ninggalin mamanya di saat-saat genting dan kritis seperti ini. Dan ada masalah, Dan? Hah? Nggak ada. Ini apa, Dan? Ini lukisan yang saya pinjam dari Sekar. Lukisan hasil karyanya Fandi. Fandi? Pelukis terkenal itu? Ya. Saya mencoba menemukan sesuatu dari lukisan ini. Gak tahu kenapa feeling saya ada kecurigaan sama Fandi. Kalau kita mendapatkan bukti, itu akan bagus buat kita. Jadi tugas kita adalah mencari bukti kalau memang Fandi ada keterkaitan dengan kasus ini. Siap, Komandan. Udah bener ya Satria? Gak mau angkat telepon aku? Apaan sih? Halo, Ma? Mama di mana? Halo, Satria. Bella? Bel, kenapa HP mamaku ada di kamu? Mana Mama? Aku mau bicara sama Mama. Satria, taksi yang ditumpangi mama kamu kecelakaan di pinggir jurang. Dan sekarang mama kamu pingsan, Satria. Sekar? Sekar gimana, Bel? Aku nggak tahu, aku cuma lihat mama kamu karena cuma ada mama kamu di dalam mobil. Kayaknya Sekar menghilang deh pas mama kamu kecelakaan. Kirim lokasinya sekarang juga. Aku datang ke sana. Cepet ya. Bella, Bella, mana mamaku? Di dalam, Kak. Di dalam. Ma, Mama. Ma bangun, Ma. 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 Gimana ini? Ma sadar Ma bangun, Ma. Dengar, Bel. Bukannya dari tadi Tante Astari sama Sekar ya? Sekarang dia sendiri. Apa Sekar udah pulang duluan? Bener juga kamu. Di mana Sekar? Aku harus cari Sekar. Sekar, please ya Allah. Sekar, kamu di mana? Kenapa nomornya gak aktif? Satria, lihat tuh mama kamu. Untuk saat ini lupain dulu dong Sekar. Mama kamu kondisinya kayak gini, Satria. Udah mendingan sekarang bawa mama kamu ke mobil aku sekarang juga. Tapi Sekar... Udah nanti dulu dong. Sekar, semoga kamu baik-baik aja. Dari cowok. Berarti fans kamu. Gak kebayang ada berapa banyak cowok yang ngasih kamu hadiah ya? Kamu siapa?
tahu, kamu menginginkan Sekar kan? Tapi sayangnya Sekar udah dimiliki oleh Satria. Maksud kamu apa? Ngomong seperti itu kepada saya? Kalau seseorang mencintai orang lain dan udah dimiliki oleh orang lain, lebih baik orang itu gak usah jadi milik siapapun kan? Sekar pasti sudah dibawa ke rumah sakit. Aku harus periksa sendiri kondisinya. Suster tolong ya, mama saya pingsan. Baik, Pak. Suster, apa Suster Sekar ada di rumah sakit? Gak ada, Pak. Suster Sekar tidak ada jadwal shift malam ini. Maaf, Pak. Tunggu dulu di luar, biarkan tim dokter yang akan menangani. Ya, Sus. Sekar, kamu kemana sih? Laras! Di mana lu sekarang? Apa yang harus gue lakuin biar lu balik lagi ke sini? Laras! Sakit kepala nih nyariin dia. Sekar, kamu di mana Sekar? Jangan bikin aku tambah gila karena cemas mikirin kamu. Aduh, Satria, gue juga kagak tahu harus cari Laras kemana. Untung aku masih hidup. Suster, Sekar mana Suster? Sekar mana? Tadi Suster Sekar baru rumah saya nggak kesini rumah sakit. Enggak, Bu. Tadi cuma ibu aja yang dibawa ke sini. Mama. Satria. Ma udah ya, jangan banyak pikiran ya. Kita harus bersyukur bahwa Mama udah selamat. Tadi aku nggak sengaja ketemu sama Bella di TKP. Bella ngabarin ke aku bahwa Mama kecelakaan. Mama udah ngerasa mendingan? Udah. Ma, aku urus administrasinya, Mama tunggu sini ya, Ma. Iya, Satria. Yesus, bantu saya. Silakan ikut saya. Gimana? Sakit nggak? Sudah enakan kok. Tante, aku merasa ada yang aneh deh, Tan. Ada yang mencurigakan. Dari tadi kan Tante sama Sekar. Terus sekarang kemana? Ngilang. Tunggu. Justru Tante mau tanya sama kamu. Kok kamu ada di TKP? Bel, jangan-jangan kamu... Aduh Tante kok jadi curiga sama aku sih, Tan? Aku ini nolongin Tante loh. Tante harusnya ingat-ingat dari tadi Tante sama Sekar. Nah sekarang Sekar ngilang gak tahu kemana. Aku tahu tuh, pasti dia sengaja tuh ninggalin Tante di saat-saat genting. Masuk akal juga kamu. Berarti Sekar sengaja mau nyelakain Tante. Gitu ya? Ya apalagi Tan kalau bukan. Mana ada CCTV lagi di sini. Kemana tuh perginya si Sekar? Kalau dia lompat, harusnya pintu mobilnya nggak ketutup dong. Mana dia? Ngapain kamu di sini? Satria, aku cuma mau lihat
keadaan mobilnya aja kok. Bel, aku ingat tadi kamu bilang kamu ada kerjaan penting dan mendadak. Kenapa sekarang tiba-tiba kamu muncul lagi di sini? Iya tadi emang aku udah mau berangkat kerja tapi ternyata aku nggak mood. Ya aku kasih aja kerjaan aku ke model lain. Terus pas aku OTW pulang aku ngeliat ada kecelakaan, taksi remnya blong dan ternyata itu mobil taksinya Tante Astari. Intinya gini Bel, kalau emang kamu nggak terlibat, kamu nggak mungkin ada di sini. Satria, kamu mohon, aku panik. Aku juga peduli sama Tante Astari. Emang sebenci itu ya kamu sama aku sampai-sampai kamu mikir negatif mulu tentang aku? Kalau kamu masih sembunyiin sesuatu, aku nggak akan tinggal diam, Bel. Dan percayalah aku akan tahu dengan sendirinya. Dan kami sudah cek seluruh CCTV yang ke arah tepi jurang dan sekitarnya. Tapi tidak ada tanda-tanda Suster Sekar keluar dari mobil. Bahkan saat mobil itu nyaris jatuh ke jurang, tidak ada siapapun yang keluar dari mobil dan sampai pada akhirnya Bella datang. Kalau kayak gini Sekar di mana? Kemana Sekar? Loh, Mama belum boleh keluar ruangan. Mama harus istirahat. Buat apa kamu nyariin Sekar? Orang dia ninggalin Mama. Kalau bukan karena ada Bella. Cukup, Mama nggak boleh nuduh Sekar sembarangan. Mama nggak punya bukti apa-apa. Bayangin Sekar aja sampai detik ini belum ketemu. Aku khawatir, aku takut dia diculik atau dia kenapa-napa, Diculik? Dia itu ninggalin Mama. Diculik dari mana sih? Mama yang tahu kejadiannya, Mama yang ngalamin loh. Ya ampun, menurut Mama kayaknya dia sengaja deh melakukan ini. Hah? Dia mau celakain Mama? Aku nggak yakin Sekar berani kayak gitu. Sekar bukan tipe orang yang kayak gitu, dia anak yang baik. Harusnya sekarang kita worry. Sama kayak aku khawatir banget takut dia kenapa-napa. Gimana kalau hal buruk terjadi sama Sekar sekarang, Apa? Sekar hilang. Aku harus cari dia lagi di TKP. Andi? Berhenti! Maaf. Aku yakin dia pasti ada hubungannya dengan kecelakaan Mama dan Sekar. Fandi. Mas, tolong hargain perempuan. Jangan asal sentuh kayak gitu dong, apalagi di depan umum. Sketsa itu, jangan-jangan dari dia. Apa ini semua ada hubungannya? Sama yang berusaha menculik Sekar. Lapor Dan. Kami ada perkembangan terbaru. Kami sudah cek identitas dan akun sosial media korban. Dan yang anehnya dia cuma memfollow satu orang, yaitu Fandi, sang pelukis terkenal. Dugaan saya makin kuat. Fandi ada hubungannya sama kasus ini. Indikasinya sekarang bisa jadi Suster Sekar diculik sama pengagum rahasianya. Dan saya yakin itu Fandi. Satria udah nggak ada aja. Ya ampun, Satria selalu
aja Sekar yang diutamain. Sekar lagi, Sekar lagi, Sekar lagi. Sekar. Kamu di mana, Sekar? Aku nggak baik-baik aja tanpa kabar kamu. Mama? Mama? Ma? Ya ampun. Mama kenapa, Ma? Satria. Itu tuh kamu lihat di lukisan itu, Satria. Lukisannya kolam air mata, Satria. Ma? Coba lihat. Aku gak ngerti Mama ngomong apa sih, Ma? Ini lukisan biasa aja gak ada air mata, Ma. Lukisannya kering. Itu nyata. Tadi Mama lihat sendiri, itu gua air mata lukisannya. Udah buang aja. Ayo, udah buang. Gak usah disimpan lagi. Buang. Enggak. Itu serem. Ma! Serem. Apaan sih, Ma? Mama coba lebih tenang dulu dong. Kenapa harus dibuang? Lukisan ini bagus kok. Satria, Mama nggak mau ya. Lukisan itu mengingatkan kamu sama Laras. Mukanya mirip banget memang Sekar sama Laras itu. Satria, Mama tahu kamu suka sama Sekar karena dia mirip sama Laras kan? Karena kamu tuh terlalu terobsesi sama Laras. Ngaku aja kamu. Hah? Ingat ya, Sekar itu bukan Laras. Sekarang aku tanya sama Mama. Kalau sekarang posisinya aku udah move on dari Laras. Dan aku mencoba deketin Sekar. Gimana menurut Mama? Akankah Mama kasih restu? Ma, bayangin jadi aku, Ma. Kehilangan orang yang paling aku cinta. Kehilangan orang yang selalu aku harapin bakal jadi istri aku, Ma, nantinya. Jadi bener, sekarang kamu udah ngupain Laras, terus sekarang kamu suka sama Sekar, gitu? Mama cuman gak mau kamu berbuat nekat, Satria. Kalau seandainya Laras datang lagi kehidupan kamu, terus kamu bahagia, Mama setuju kok, Mama restuin, beneran. Semuanya udah terlambat, Ma. Sekar, kamu lagi di mana? Kamu jangan tinggalin aku. Karena kamu itu kesayangan aku, Sekar. Sekar, kenapa kamu ninggalin aku? Kamu gak boleh tinggalin aku, Sekar. Kamu itu milik aku satu-satunya, Sekar. Sekar, kamu gak boleh tinggalin aku, Sekar. Kamu punya aku, Sekar. Kamu milik aku satu-satunya, Sekar. Tante? Del? Tante? Kok kayak
Mikirin sesuatu gitu pusing banget, kenapa kan? Tante kepikiran sama omongannya Satria ih. Satria ngomong apa Tante? Satria bilang kalau dia itu udah move on dari Laras. Tapi dia malah suka sama Sekar. Apa Tante harus ngerestuin? Ya jangan dong, Tan. Satria kan cuma buat aku seorang. Tapi tuh, masalahnya Satria juga lagi banyak pikiran. Khususnya dia juga mikirin lukisan wajah mukanya Sekar. Lukisan yang kemarin di pameran itu, Tan? Iya. Tante lihat malah lukisan yang ngeluarin air mata loh. Tetap ingin buang, tapi sama Satria nggak diizinin. Aneh banget, kenapa bisa begini? Aku jadi semakin yakin kalau Sekar masih ada kaitannya sama Laras. Aku harus cari tahu kebenarannya. Satria, Mama tahu kamu suka sama Sekar karena dia mirip Laras kan? Karena kamu tuh terlalu terobsesi sama Laras. Ngaku aja kamu. Hah? Ingat ya, Sekar itu bukan Laras. Sebenarnya aku takut kehilangan Sekar. Atau aku takut kehilangan orang yang mirip Laras. Aku gak ngerti dengan perasaanku sendiri. Aku gak bisa bedain apa yang sebenarnya aku rasain. Gimana kalau kita balik? Kamu jadi polisi, Jovi jadi suster. Laras, lu di mana, Laras? Laras! Jangan tinggalin gue. Laras! Laras? 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 Bangun, Laras. Laras. Aduh, syukur ya. Lu udah balik lagi. Gue udah kelimpungan nyariin lu. Bang, kenapa saya bisa kembali lagi? Roman-romannya ada yang nangisin lu. Air mata yang tulus bisa bikin lu balik lagi. Sama kayak gua waktu menghilang. Karena air mata lu yang tulus, gua jadi balik lagi. Siapa bang yang nangisin saya? Romannya sih menurut gua Satria. Biar gua kagak demen sama dia. Tapi dia tulus. Dia sayang sama lu. Makanya lu bisa balik lagi. Jadi Satria orangnya bang? Romannya sih ya. Tapi lu jangan bucin. Nanti lu bisa lupa tugas lu yang utama. Apa yang harus saya lakuin bang sekarang? Saya bener-bener dilema. Lebih baik lu cepet dah berubah jadi Sekar. Enggak bang. Saya nggak mau berubah dulu jadi Sekar. Saya trauma. Aduh, kasihan tuh si Satria. Sekarang ini udah banting nyawa kelimpungan nyariin lu. Ntar Satria curiga lagi kalau lu kagak ada. Udah balik lagi ya. Iya bang.
Bang, kok saya nggak berubah? Apa ya? Apa gara-gara kecelakaan itu, Bang? Wah, gue kagak tahu, gue belum pernah ngalamin hal yang begini. Mana tuh ada yang nangis tuh? Ah, ini kali gara-garanya nih. Apa jangan-jangan ada arwah lain di sini makanya saya nggak bisa berubah, Bang? Iya benar. Bang, kita harus cari dia, Bang. Ayo, Bang. Ayo kita cari. Kita lihat ya. Kamu kenapa? Hei, ngapain lu melotot-melotot? Lu bentar iya? Enggak, Bang. Kagak kan. Kita berdua nih arwah baik-baik. Sering nolongin arwah-arwah yang kesusahan. Jadi arwah lu kok sensian. Itu arwah mau ditolongin malah pergi. Susah arwah sensian begitu. Gimana waktu jadi orangnya ya? Sekar. Kau pergi kemana? Gimana caranya kamu hilang tanpa jejak kayak gini? Lubang ini. Lubangnya sama kayak yang ada di jasadnya Winda. Jovi, Bayu, tolong awasin pergerakannya Fandi. Saya masih heran sama arwah tadi, Bang. Apa dia marah sama saya? Udah, ngapain sih kita ngurusin arwah yang sensi begitu? Mungkin tuh arwah lagi gegana. Bunda galau merana. Woi, kenapa lu? Sambat? Masa arwah kesambet? Bang Jali benar. Saya harus berubah jadi Sekar. Lu gimana sih? Dari tadi juga gue udah ngomong begitu. Makanya kalau arwah tua ngomong itu didengerin. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi. Masukin kotak baru keluar kiri. Iya, Bang. Sekarang saya sudah cukup pulih. Ya udah sono, kerjain tugas lu. Iya, Bang. Ribet juga lama-lama nih arwah ABG begini nih. Capek hati. Dan saya berada di titik 1. Saya yakin Pandi akan lewat pintu depan. Pantau terus keberadaan dia. Saya yakin dia punya rencana besar. Siap, Dan. Terima kasih. Sekar! Sultan!
Ya, halo. Dan, Suster Sekar diculik, Dan. Apa? Sekar? Jadi dia udah kembali? Jadi bawa pria misterius, sepertinya pria itu adalah Fandi. Makasih laporannya. Kita kehilangan jejak. Cari cara. Ayo berpikir. Aku di mana? Siapa yang bekap aku tadi? Pasti ada yang mau berbuat jahat sama aku. Aku harus minta tolong sama Satria. Sekar. Ada apa, Komandan? Sekar, barusan dia ngirim saya lokasi. Saya rasa ini kode. Dia ngasih kita informasi dan petunjuk soal di mana dia diculik. Masalahnya, barusan saya telepon gak aktif nomornya. Saya cek dulu lokasinya. Bersiap, kita kesana sekarang. Siap, Dan. Lukisannya. Kenapa lukisannya aku semua? Kenapa muka aku semua? Sekar. Mas Fandi, jadi kamu yang nyulik saya? Kamu lihat ini semua. Ini semua. Lukisan kamu semua. Itu karena aku terobsesi sama kamu. Tapi sekarang aku udah gak perlu lagi lukisan ini semua. Karena kamu udah ada di sini sama aku. Jangan dong, Mas. Lepasin saya! Lepasin! Fandi. Kamu mau teriak-teriak aja. Karena di sini cuma ada kamu sama aku. Aku pernah punya pacar, tapi udah aku singkirin karena dia selalu cemburu. Aku melukis wajah kamu terus. Jadi aku sekarang bisa fokus sama kamu. Gak akan ada lagi yang menghalangi aku untuk mendapatkan kamu. Lepasin!
Perempuan itu kan arwah yang datang semalam. Jadi karena itu dia marah sama aku. Oh, kamu gak usah khawatir. Dia udah aku singkirin. Ya! Dikunci, Nat. Awas. Kamu gak akan bisa kemana-mana. Gak akan ada yang nolongin kamu di sini. Lepasin saya! Lepasin kamu. Sekarang aku. Lepasin! Lepasin! Fandi! Fandi buka pintunya, kamu udah saya kepung. Gak, aku gak akan lepasin dia. Fandi buka pintunya. Maafin aku sekarang. Jeffy, tembak kuncinya. Siap, Dan. Sekarang pingsan. Jovi Bayu, cari Fandi sampai ketemu. Siap, Dan. Sekar bangun, Sekar. Ini aku datang, Sekar. Aku datang buat kamu. Bayu, Jovi. Tangkap dia. Bangun. Fandi, Anda kami tahan dengan tuduhan penculikan dan juga dan Anda akan kami jerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara serta pasal 328 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Siap, Dan. Sekarang. No, temen lu tuh. Maaf, saya salah paham sama kamu. Nggak apa-apa kok. Ini semua bukan salah kamu. Tapi salah Fandi yang tega sama kamu. Saya lega, dia sudah ditahan. Terima kasih. Sekarang. Sekar, aku lega dan bersyukur banget kamu udah sadar. Aku khawatir tau gak ngeliat kondisi kamu. Sekarang kamu ngerasain apa? Ada yang sakit gak? Bentar, aku panggil dokter, kita periksa dulu ya. Gak usah Mas Satria. Saya udah gak apa-apa kok. Paling cuma masih agak sedikit pusing aja. Ya. Tadi pagi, kamu mau berangkat malah diculik. Tapi, sebelumnya kamu pergi kemana? Aku nggak mungkin cerita ke Mas Satria soal kecelakaan yang buat aku menghilang. Kamu kemana aja? Enggak kok Mas, enggak kemana-mana. Maaf aku refleks untuk meluk kamu lagi.
Soal aku senang banget ngeliat kamu sekarang udah sadar. Gak apa-apa kok Mas Satria. Makasih ya udah khawatirin saya. Kenapa aku sampai sepanik ini ngeliat Sekar dalam bahaya? Apa perasaanku ini karena kangen sama Sekar? Atau cuma karena dia pengganti Laras? Tapi kali ini kayaknya aku benar-benar takut kehilangan Sekar.